Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga pada hari yang cerah ini kita selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya Rizky di Ayoga, biasa dipanggil Yoga. Untuk kali ini kita akan melakukan pembahasan. Sepertinya bukan lebih ke pembahasan, tapi lebih ke obrolan. Jadi obrolan santai mengenai circle pertemanan. Jadi seperti yang sudah teman-teman ketahui, apa sih circle pertemanan itu? Untuk circle pertemanan itu tentunya teman-teman di sini sudah tidak asing lagi ya untuk mengetahuinya, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat ada circle pertemanan di mana-mana. Mau kita pergi kemana itu sering ada circle pertemanannya. Jadi secara sederhana circle pertemanan yaitu jaringan atau lingkaran pertemanan yang bersifat terbatas. Terbatas di sini artinya setiap orang yang ada dalam suatu circle pertemanan tentunya memiliki entah itu hobi yang sama ataupun tujuan yang sama, atau bisa juga karena mereka sefrekuensi. Nah, apalagi untuk teman-teman di sini yang masih menginjak di bangku perkuliahan atau di sekolah-sekolah. Mungkin ketika kita masih di usia kanak-kanak ya, ketika usia SD ataupun TK, semua orang di sekitar kita itu kita anggap teman, sebagai teman. Kemudian ketika masa SMP, mulai di masa-masa kalem, pendiam gitu. Kemudian untuk di masa-masa SMA mulai terbentuk circle, mungkin ya masih circle kecil atau bisa dikatakan circle sederhana lah ya, cuma main sama orang-orang itu aja. Kemudian di tingkat perkuliahan tuh circle sudah sangat terbentuk, sudah sangat terlihat, di mana orang-orangnya bisa memahami dengan baik bagaimana karakteristik setiap orang di dalam circle yang ada. Mungkin orang yang karakteristiknya tidak sesuai dengan circle tersebut tidak akan diterima dalam circle itu. Apalagi untuk teman-teman yang masih berada di bangku persekolahan ataupun di bangku perkuliahan. Tentunya di setiap sekolah ataupun kuliah itu ada circle-circlean gitulah ya kata gampangnya. Jadi penting atau enggak sih circle pertemanan ini tuh? Kita lihat secara objektif aja ya. Kita lihat dari sikap orangnya. Sikap orangnya tuh kadang ada yang introvert, ada juga yang extrovert. Untuk orang yang introvert sendiri, mungkin circle pertemanan tidak terlalu penting. Mereka lebih suka melakukan hal-hal sendiri. Jadi mereka lebih bersifat tertutup, sehingga apapun yang ia lakukan akan lebih lebih nyaman untuk sendirian. Berbeda dengan orang yang ekstrovert. Orang yang ekstrovert akan melakukan hal-hal kesehariannya dengan teman-temannya. Entah itu satu orang ataupun dua orang, berapapun itu, tapi harus ada temannya. Jadi itu termasuk ke dalam circle pertemanan. Kemudian untuk yang akan kita bahas ini ya mengenai circle pertemanan ini ya tentunya. Jadi untuk karakter orang-orang di dalam circle pertemanan itu tentunya akan berbeda-beda. Akan ada banyak sekali karakteristik orang di dalam suatu circle pertemanan. Di dalam satu circle pertemanan saja kita bisa melihat, misalnya ada satu orang yang sangat pintar, ada satu orang yang sangat ambis, kemudian ada satu orang yang bisa dikatakan bodoh gitu, terus bisa juga dikatakan malesan. Nah, satu orang dikatakan kocak atau lawak, sering bikin suasana ketawa hahaha, dan ada juga orang yang bersifat toksik atau teman yang bersifat toksik. Untuk pertemanan sendiri ya, aku ibaratkan seperti simbiosis komensalisme. Jadi yang satu untung dan yang satu tidak untung dan juga tidak rugi. Mengapa demikian? Jadi satu orang misal yang lagi curhat, lagi butuh temennya, dia bisa untung ada temennya. Untuk yang satu lagi, dia tidak akan merasakan kebahagiaan dari curhatan teman ataupun kesedihan dari teman yang lagi curhat itu. Dia akan lebih ke
pura-pura bahagia ataupun pura-pura sedih, lebih ke bawa perasaan aja sih, nggak yang langsung dia mendapatkan hadiah atau imbalan dari kegembiraan temen ataupun kesedihan yang teman rasain. Jadi menurut aku jangan terlalu berharap aja sih sama temen gitu. Jadi di sini yang ingin saya tekankan yaitu mengenai pentingnya memilih circle pertemanan yang baik. Jadi circle pertemanan baik itu tidak akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang buruk. Kita akan bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertemanan itu, dan kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tentunya ini hal tersebut akan membawa dampak yang baik pula untuk masa depan kita nantinya. Jangan sampai kita salah memilih circle pertemanan kemudian berpengaruh dalam kehidupan kita yang nantinya akan kita sesali seumur hidup. Baik, mungkin untuk obrolannya sudah lumayan panjang kan ya, udah ada mengenai apa itu circle, pentingnya circle, kemudian bagaimana di dalam circle pertemanan itu, kemudian yang saya tekankan tuh jangan terlalu berharap dan percaya kepada circle pertemanan, kemudian untuk pentingnya untuk memilih circle pertemanan yang baik. Nah, sekian obrolan dengan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.